Kekristenan itu, Pak David sering jelaskan bahwa kekristenan itu tidak sama dengan agama. Tapi melihatnya perbedaannya sulit. Karena sama-sama melakukan kebaikan. Agama pun mengajarkan bagaimana tidak melukai sesama. Kalau dikatakan jangan berzina, jangan mengingini istri orang lain, jangan membunuh. Di agama ada semua. Hormati orang tuamu, ada semua. Mirip. Ya. Tapi malam hari ini kita mau lihat perbedaan itu antara ajaran Tuhan Yesus, Kristen yang benar, dengan agama. Bisakah Kristen itu menjadi agama? Bisa. Kalau pemahaman kita salah melihatnya. Dan kecenderungan manusia itu sesuatu yang murni itu dijadikan menjadi baku yang seperti ini. Manusia itu cenderung suka yang liturgis. Jadi acaranya itu, kalau ibadah itu seperti itu. Jadi ada pujian, ada persembahan, ada firman Tuhan, ada perpuluhan, pulang selesai. Tidak ada sampai rumah sudah selesai. Saya beranggapan bahwa saya sudah beribadah. Ya, kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan itu dalam sepanjang hidup kita, kalau satu hari ya 24 jam, kalau satu minggu ya 7 hari, kalau satu bulan ya bisa 30 sampai 31 hari, kalau satu tahun 365, itulah ibadah kita. Tidak ada lowongnya Pak, tidak ada. Dan bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, itulah ibadah kita. Ya, nah kecenderungan manusia suka meliturgiskan. Karena itu cenderung manusia itu suka memudahkan, cari yang mudah. Satu contoh kalau kita, umpamanya kita sama-sama di luar negeri, ya, saya ketemu dengan Pak Andre umpama di sana ya. Sudah di sini belajar bahasa Inggris ngos-ngosan, mungkin bisa pas-pasan, sudah fase di sana, Pak Andre juga fase, tapi ketemu di sana pasti pakai bahasa Jawa. Kenapa? Cari yang mudah. Manusia itu seperti itu. Sama, kita bertuhan pun cari yang mudah. Sebetulnya itu penyesatan. Ya, bentuk penyesatan. Itu memang manuver-manuver dari kuasa iblis. Nah, kita malam ini belajar, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya. Yakobus 3 ayat 12 bisa Pak Andoko bacakan. Yakobus 3 ayat 12. Yakobus 3 ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, firman Tuhan katakan bahwa pohon ara dapat menghasilkan, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Kalau pohon anggur menghasilkan buah anggur. Kalau pohon ara menghasilkan buah ara. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Demikian juga mata air asin. Mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mata air asin tidak bisa keluar air tawar. Kalau sumbernya asin, keluarnya asin. Kalau sumbernya pahit, keluarnya pahit. Itu tidak bisa gini, air yang sumbernya pahit diasin-asinkan, dimanis-maniskan. Tidak bisa, ini maksudnya seperti itu. Ngerti? Kalau sumbernya asin, ya asin keluarnya. Nah agama itu bisa dibuat gini, sumbernya asin,
tapi dibuat manis. Tampak manis di luarnya. Tapi dalamnya, Tuhan Yesus ngomong sama ahli Farisi, dalammu itu kayak kuburan. Busuk semua. Di atasnya dilabur putih. Agama seperti itu. Bisa terkamuflase. Tapi kalau dalam kekristenan, enggak. Sampai batiniahnya pun diteropong sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau sumbernya harus benar. Nanti keluarnya itu benar. Ini tatanan sampai di kekekalan nanti. Ya Bapak Ibu. Orang-orang yang memerintah bersama Yesus harus punya tatanan ini. Bahwa apa yang dikeluarkan itu betul-betul seperti itu. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau sumbernya pahit, ya pahit. Kalau orang itu hatinya nggak tulus, ditulus-tulusin itu nggak bisa. Jadi munafik. Nangkep Bapak Ibu. Semua kita ada dalam hal ini, termasuk saya. Tapi kalau kita mendengar ini tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu diri kita. Mana yang perlu Tuhan aku perkarakan di hadapan-Mu. Supaya aku seperti yang Kau mau. Enggak buat-buat jadi baik gitu loh. Kalau enggak baik ya jujur. Kalau belum bisa mengampuni jujur bisa bilang aja Tuhan aku belum bisa mengampuni. Jangan bilang gini, loh Pak saya sesungguhnya kalau orang konseling itu ya bapak-bapak ibu-ibu sama aja. Kalau konseling ngomong gini, saya itu Pak Ibu ini ada enggak mengampuni sama si A. Oh saya itu sudah mengampuni Pak. Saya sudah minta sama Tuhan dan saya sudah mengampuni. Tapi, nah itu. Sesungguhnya belum mengampuni gitu loh. Lebih baik Tuhan, jujur aku belum bisa mengampuni. Tolong aku Tuhan supaya aku bisa mengampuni. Amin. Amin. Hal ini bicara proses yang dari dalam dan menghasilkan buah sesuai apa yang ada di dalamnya. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Ini kita baca sebetulnya sama, tapi untuk meneguhkan saja. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Lukas 6 ayat 43 sampai 46. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Iya. Ayat 46. Ayat 46 ya. 46 ya. 45 saja. Cukup. Dikatakan bahwa karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau pohonnya tidak baik, pasti buahnya tidak baik. Ini jangan lihat ke orang lain, lihat diri kita. Buah kita itu apa sih? Lihat buah kita kok rasanya abot yang ngelakuin ini. Berarti pohon sih nggak kena gitu. Pohon ini sih nggak beres. Ya, nangkep ya. Ketika kita mengenal kebenaran, sebetulnya ada dua pohon di diri kita. Kalau bahasanya Alkitab itu ada manusia lama, ada manusia baru. Pak Eras gak salah tadi pagi di ibadah ya Mam ya. Itu Pak Eras bilang gini, kalau kita disakiti orang, di hati kita apa yang muncul? Pengen balas kan? Hati-hati kamu ya perlu sama aku ya. Tapi di sisi lain, itu ada suara yang gini, ampuni, seperti Tuhan sudah ngampuni kamu. Ini akan berjalan. Ya. Yang namanya kekristenan itu ya seperti ini.
Nah, pohon yang satu ini yang perlu didewasakan. Dibesarin dikit Pak Tri. Dari ayat ini jelas sekali bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Demikian pula pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya pohon yang tidak baik tidak bisa dipaksa menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik itu tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Daging kita itu tidak bisa dipaksa. Ya. Pohon yang baik bukan ada tulisannya bahwa pohon ini baik. Atau daunnya kelihatan lebat dalam pandangan luarnya. Kelihatannya kalau kita lihat pohon tuh daunnya banyak, wah ini pohon baik. Firman katakan baik tidaknya dari mana? Dari buahnya, bukan dari daunnya, bukan dari kelihatan baiknya, bukan ada labelnya, bahkan sertifikatnya. Ini duren musangking, bukan. Nanti buahnya 4 tahun kemudian ya apa rasanya? Ini musangking beneran apa enggak? Ya. Pohon yang baik bukan ada tulisannya bahwa pohon ini baik atau daunnya kelihatan lebat dalam pandangan luarnya, tetapi dari buahnya yang adalah hasil proses dalam diri pohon tersebut sampai keluar buahnya. Pohon itu menghasilkan buah itu berproses dalam diri pohon itu. Vitaminnya yang masuk di tanah, diserap oleh akar, berjalan ke batangnya, sampai diproses ke daun, terus berbunga, sampai menjadi buah. Buahnya untuk menjadi besar pun berproses, sampai matang, sampai bisa dinikmati. Jadi enggak langsung. Untuk manusia bisa berbuah seperti yang Allah kehendaki, itu tidak bisa kita dengar firman hari ini, besok berbuah. Makanya kalau suami istri dengerin lu firman, enggak bisa seperti itu. Itu buat kamu, walaupun enggak ngomong. Sing sebelah ini juga ngomong gitu ya, itu buat kamu. Enggak. Firman itu harus dipahami benar-benar. Bukan menjadi hanya perintah, tapi dipahami di balik perintah itu. Kenapa begini, kenapa begitu. Dalam pemahaman yang lengkap, dalam waktu yang panjang, dalam ketekunan, yang dikatakan pohon itu berproses untuk menjadi berbuah, nanti baru saatnya dia akan berbuah. Loh Pak, kalau sampai sekian tahun pohon itu tidak berbuah, berarti ada yang tidak beres. Dalam penanganannya. Ya, bukan pula pohon yang ditempelin buah-buahan sehingga kelihatan bagus. Anda ngerti maksudnya? Kalau pohon itu ditempelin buah-buahan kelihatan bagus. Padahal bukan buahnya dia. Ini buah beli di pasar, tempelin situ. Ciamik ya pohonnya ya. Buahnya ciamik. Anda boleh tertawa, tapi ini banyak di kejadian di agama seperti itu. Dipoles. Kita kalau datang ke gereja tuh shalom. Coba kecentok soal duit. Lain ceritanya. Lain ceritanya. Buahnya muncul. Mana yang muncul buahnya? Nggak usah amin, ya. Terus caranya gimana Pak? Supaya pohon itu bisa berbuah dengan baik. Ya pohonnya diganti. Pohon yang tidak berbuah baik itu, pohon yang tidak baik tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Hanya pohon yang baik bisa membuahkan buah yang baik.
Gimana caranya? Ya diganti dengan pohon yang baik. Pohon yang baik ya gimana Pak caranya? Dikasih bibit mulai dari awal. Bibitnya harus baik. Yang memiliki bibit yang baik hanya Bapak. Yang baik hanya datangnya dari Bapak. Anda ingat toh? Ketika ada seorang ngomong, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus jawab, sebentar, yang baik itu hanya Bapa. Ya, pohon yang baik itu datangnya dari Bapa. Yang baik hanya datangnya dari Bapa. Pak, kita kan dari Bapa. Ya, betul dari Bapa, tapi sudah dirusak oleh iblis. Perlu bibit yang baru. Bibit kita itu dari Adam yang sudah rusak. Perlu bibit yang baru. Ya, harus diganti dengan bibit yang unggul. Bagaimana cara menggantinya? Sebetulnya firman yang saya sampaikan ini disampaikan oleh Pak David sudah. Saya mengulangnya untuk menegaskan aja ya. Dilahirkan dari firman. Jadi benih itu firman. Manusia itu harus dilahirkan dari firman lagi. Makanya ada kelahiran kedua kali. Coba kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Tidak ada motivasi apa-apa. Kekristenan itu sampai di dalamnya. Kalau kita ngomong itu tidak ada tendensi. Betul-betul tulus. Ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kalau seseorang, dia mengaku Yesus Tuhan, maju ke depan di KKR. Siapa yang mau terima Yesus? Maju ke depan, angkat tangan. Terus dibaptis Roh Kudus. Dia mengaku Yesus Tuhan. Dia mengaku manusia berdosa, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Sudah selesai. Tidak. Kalau dia dalam hidupnya, dia tidak belajar firman Tuhan. Kalau dalam perjalanan hidupnya, dia tidak berjalan bersama Roh Kudus dalam tuntunan firman Tuhan. Dalam memahami firman yang benar, dia tidak akan pernah dilahirkan dari firman. Tidak akan memiliki pohon yang baru itu, bibit yang baru. Makanya untuk bisa lahir baru, dia harus memahami firman secara komprehensif, secara lengkap. Penting sekali kalau Pak David menekankan belajar firman, baca Alkitab. Itu penting sekali. Kalau kekristenan tidak baca Alkitab, yang baca Alkitab aja belum tentu jadi Kristen. Kapan sih kita itu bisa lihat diri kita itu Kristen ya? Kapan? Ketika ada masalah, ada tekanan. Yang keluar dari kita itu manusia Kristen apa bukan? Sikap-sikap kita itu seperti pengikut Kristus enggak? Kalau belum ya akui, Tuhan, aku belum seperti Engkau, tapi aku mau seperti Engkau. Amin. Meskipun enggak amin, yang penting ngerti ya. Ya. Amin tapi enggak ngerti. Nah. Enggak amin enggak apa-apa, tapi sih penting ngerti ya. Amin. Ya, repot. Perhatikan kata tulus ikhlas. Kita bisa lakukan kebaikan tanpa ketulusan.
Bisakah kita melakukan kebaikan tetapi hati kita sesungguhnya enggak tulus, tapi dipaksa, ditulus-tuluskan? Bisa. Kita harus sadari hal-hal yang seperti ini. Kita itu licik hati kita. Ya, inilah pentingnya membaca Alkitab dan belajar dengan benar dan sungguh-sungguh sehingga apa yang kita pahami kebenaran Injil akan mendasari apa yang kita lakukan. Jadi bukan karena kamu tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh berzina, tidak. Tapi dalam pemahaman yang luas, pemahaman yang lengkap. Kenapa tidak boleh mencuri? Dalam pemahaman itu dari hati yang tulus kita melakukannya, bukan karena hukum. Itu buah. Ya. Karena apa yang kita pahami di dalam Alkitab dengan benar akan membersihkan batiniah kita yang kotor. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar dari hati yang tulus dan murni. Tidak memiliki agenda apapun untuk diri kita. Murni semua hanya untuk Tuhan. Sering kita kalau ngomong itu sama rekan-rekan, teman, ada nilai tendensi dari kepentingan kita. Ada ketidaktulusan. Kalau kita belajar firman yang murni, itu akan terkoreksi. Ada nilai sombong, ingin menunjukkan siapa kita, someone gitu. Terus kalau lawan bicaranya itu tidak merespon, kita mangkel. Gitu. Aneh ya manusia memang ya. Gitu. Ya, tapi itu kita, itu muncul di kita. Kalau di agama itu tidak diselesaikan. Tapi kalau dalam Kristenan diselesaikan. Itu bermasalah. Itu sumber masalah. Menemukan pribadi Tuhan Yesus itu tidak mudah. Karena iblis akan menyerongkan, mengaburkan dengan segala usahanya. Dan ditambah hati kita yang sangat licik. Kalau kita melakukan kebaikan karena hukum, sesungguhnya, perhatikan baik-baik, ini penting. Kalau kita melakukan kebaikan karena hukum, sesungguhnya itu bukan buah. Bukan. Ya, itu hanya sementara untuk menjaga supaya tidak liar. Itu sementara. Tapi yang Tuhan kehendaki itu sebetulnya bukan itu. Coba kita buka Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ya. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Pak, itu kan ngomong yang dijelaskan oleh Pak David ini tentang Taurat dan kedatangan Yesus yang pertama kali kan? Ya kan? Betul. Ketika Taurat sampai Yesus datang pertama kali di dunia, maka iman itu datang, hukum Taurat dan menjadi pengawal lagi. Itu bagi bangsa Israel. Iya, tapi bagi kita sama. Sebelum kita menemukan Kristus, kita itu dikawal. Ketika kita mulai ke gereja, dengar firman, apakah langsung berbuah pohon itu? Enggak. Perlu waktu yang panjang untuk dia bisa berbuah. Dia dari benih sampai menjadi pohon yang dewasa, itu baru bisa, itu masih berproses, itu baru bisa berbuah. Dalam proses yang panjang. Dalam proses dia pengenalan akan firman pertama kali, sampai dia menjadi dewasa berbuah, yang awal itu hukum. Sampai manusia itu menemukan pribadi Yesus.
secara pemahaman yang lengkap, sampai dia bisa menyerahkan dirinya kepada Dia. Tuhan, aku mau ikut Engkau sepenuhnya. Baru iman itu muncul di dirinya, datang. Jadi ini firman bukan hanya untuk orang Israel, untuk orang Kristen. Di mana awal mulanya dia ikut Yesus, katakan di gereja, yang tidak sungguh-sungguh. Sampai dia belajar firman-Nya, sampai mulai mengenal Tuhan. Dan mulai menyerahkan hidupnya. Karena dia lihat keagungan Injil, kemuliaan Injil. Dia mulai menyerahkan hidupnya. Tuhan, aku mau ikut Engkau. Dari pengalaman hidupnya, dari apa yang dia pahami. Sampai dia menemukan pribadi yang luar biasa itu. Aku mau seperti Engkau. Baru iman itu datang. Baru berbuah. Sebelum itu, tak hukum yang mengawalnya. Supaya tidak liar. Sebetulnya posisinya sama dengan orang Israel. Israel itu gambaran secara fisiknya, tapi secara batiniahnya ada di kita. Anda memahami ini? Jadi sebetulnya kita itu masih dalam pengawalan hukum. Kapan kita berbuah, Pak? Ya dilihat sendiri, apakah saudara dan saya sudah berbuah saat ini. Apa dalam setiap tekanan hidup kita munculnya apa buahnya? Itu tidak bisa gini, buah ini tak baik-baik. No. Tidak bisa. Pak, kita kan sudah menerima benih itu, sudah. Ada benih ilahi dalam diri kita, sudah ada. Tapi pertanyaannya, benih ini sudah bertumbuh tidak jadi pohon? Siap berbuah tidak? Kalau belum, itu dalam pengawalan hukum. Nangkep? Nangkep? Kita harus jujur keadaan kita. Apapun yang kita lakukan, ada nilai hukum enggak? Memang nilai hukum itu ada takut akan Tuhan, iya. Tapi orang yang berbuah, itu nilai takut akan Tuhannya berbeda. Jauh lebih dewasa, jauh lebih rela untuk melakukannya. Makanya penting sekali bukan hanya kita mendengar firman, tapi belajar untuk berdoa, tinggal dalam hadirat Allah. Itu penting. Dua-dua itu penting. Pak, tinggal dalam hadirat Allah tanpa mengenal kebenaran, liar. Dia di alam roh yang nggak tahu di mana. Yang beda roh kira-kira gitu. Tapi firman yang kita ketahui harus kita alami. Kita harus bisa merasakan bahwa kehadiran Allah itu. Amin. Ayat ini yang bagi orang Kristen yang saya maksudkan barusan, ayat ini juga bagi kita yang belum mengenal atau menemukan Kristus seutuhnya. Maka hukum yang menjaga tingkah laku kita. Tetapi ketika kita sudah mengenal Kristus atau menemukan pribadinya, kita tidak dalam pengawalan hukum atau kata lainnya kita sudah bisa berbuah. Atau Alkitab menyebutnya kita sudah lahir baru. Menjadi ciptaan baru yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Penguasaan diri yang tidak perlu ditulis, tidak perlu tulis di medsos. Ini penting enggak? Ini berguna enggak? Pertimbangan seseorang yang dewasa, dia enggak, langsung ngomong, langsung tulis, enggak. Dia pertimbangkan jauh. Ada di kita kan sering cerita sama saya, saudara ngomong gini, saya sudah mau ngomong Pak, saya sudah mau tulis tapi enggak jadi. Yaitu posisi belajar di situ.
Sampai kita betul-betul hati-hati hidup ini. Penguasaan dirinya kuat sekali. Ya, bukan dalam hal tulis saja, dalam hal marah. Enggak boleh marah, Pak. Boleh. Kalau itu salah ya harus marah, tapi apakah perlu marahnya 40, 60, 90 atau perlu 30 saja? Marah yang membangun bukan menghancurkan. Saya masih sering lolos itu, bukan lulus, lolos. Ya. Saya harus akui. Pertanyaannya, apakah kita sudah menemukan Kristus? Apa ukuran bahwa kita sudah menemukan Kristus? Tadi firman katakan, berbuah. Buah itu tidak dibuat-buat. Ketika ada tekanan, reaksinya muncul dengan apa adanya. Kalau reaksi itu tidak sesuai dengan buah Kristus, kita harus akui, Tuhan, aku belum dewasa. Benih ini sudah ada pada kita, tapi kita belum menjadi pohon yang kuat. Amin. Berbuah itu tidak bisa dibuat-buat. Buah adalah hasil murni dari pohon tersebut. Kalau pohonnya dari benih unggul, pasti buahnya unggul. Tapi untuk menghasilkan buah, dia butuh proses. Kita baca di Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Tetapi hikmat yang dari atas, artinya buah yang dari roh, pertama-tama itu murni. Tidak punya tendensi, tidak punya agenda. Agenda diri sendiri, hanya agendanya Tuhan. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Apa yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Baik untuk dirinya sendiri, baik untuk orang lain. Ya, amin. Karena itu teman kita like. Walaupun kata-katanya enggak benar. Enggak. Saya kalau ada kata-kata itu tidak membangun, ya saya enggak like. Tapi kalau kata-kata ini membangun, mengkaji saya like. Siapapun dia. Entah itu orang kedar pun tak like. Kalau kata-kata ini membangun. Amen. Maksud saya ngomong gini nih, jangan kita tinggal dalam kepalsuan. Kristen itu bisa menjadi palsu gara-gara kelicikan kita. Bisakah terjadi seperti ini? Gini, Islam itu tidak kenal Yesus, tapi dia kenal Isa Al-Masih. Di kitabnya ada. Ya, kalau orang itu dia di kitabnya dia lihat Isa Al-Masih dan dia tertarik, dia mempelajari dan hidupnya mengikuti jalan Isa Al-Masih. Dan orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan, tiap minggu datang ke gereja, bisa seminggu 2 kali, atau 4 kali. Tapi dia tidak pernah belajar kitab dengan benar, dan tidak mengenal Yesus yang disebutnya Tuhan itu, kira-kira yang Kristen yang mana? Ayo, dia sembahyang gini. Tapi dia belajar tentang Isa Al-Masih. Dia belajar hidupnya Isa Al-Masih. Sedangkan Kristen yang ada di gereja tidak pernah kenal siapa Yesusnya. Tidak pernah menemukan. Dia menemukan Yesusnya. Di sini cuma hanya liturgi. Nyebut Yesus Tuhan. Tapi tidak kenal. Kira-kira yang menghasilkan buah yang mana? Hah? Ini sebagai bandingan aja, supaya kita melek. Amin. Bukan hanya paham firman pengajaran, itu penting.
tapi mengalami itu penting. Dua-dua harus berjalan. Tidak bisa salah satu. Ya. Amin. Galatia 5 ayat 22-23. 22-23. Jadi sering kita baca ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksudnya tidak ada hukum tentang hal itu. Kalau orang berbuah roh, tidak perlu hukum. Dia akan berjalan, bahkan dia berjalan lebih daripada hukum. Tanpa hukum pun dia pasti berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan buah-buah roh ini. Amin. Dia tidak usah dikatakan berzina. Dia akan takut lakukan itu. Amin. Dia tahu harta yang lebih mulia, yaitu menjadi manusia yang unggul, manusia Kristus. Bagaimana untuk mencapainya ini? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya orang yang tidak melalui Yesus tidak bisa datang kepada Bapa, dia tidak akan bisa berbuah. Kita sudah menerima bibit unggul tersebut, tetapi bibit ini harus bertumbuh menjadi pohon yang dewasa, yang siap berbuah. Akulah jalan, kata Tuhan. Dalam bahasa aslinya hodos. Hodos ini yang artinya lorong yang panjang, rute apa yang Yesus alami dan Yesus lakukan. Itulah jalannya. Ada banyak penderitaan yang harus dilalui. Jadi kalau jadi Kristen tambah banyak masalah, ya memang demikian jalannya. Karena itu untuk membuktikan kualitas seseorang anak Allah. Atau untuk membuktikan atau dia menjadi dewasa, caranya cuma ini, tidak ada yang lain. Hodos itu jalan, lorong yang panjang. Kalau saya bayangkan, lorong itu lorong pembentukan. Lorong yang sempit dan panjang. Itu banyak durinya, lorong itu. Dan Yesus melalui itu semua. Yesus itu Allah, ketika jadi manusia, itu direndahkan. Anda bisa bayangkan, kalau kita punya uang banyak terus direndahkan, itu kan tidak mudah. Wong tidak punya uang aja direndahkan tidak mudah kok. Halo, ya. Kalau kita dia ngomong terus tidak dianggap gitu, itu aja nggak suka kok. Ya, itu bagian dari lorong. Kenapa ekonomi saya kok pas-pasan, Pak? Masalah ekonomi saya tidak selesai-selesai. Uang saya kok tidak berlebihan. Itu lorong yang panjang. Istilah Pak Eras, Tuhan lagi jagain kita. Kita dikasih lebih, ucul. Ucul. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu bukan suatu kebetulan. Tidak kebetulan. Terima kasih Bu Tina. Ya. Ini biasanya bukaannya Atos sih. You know Atos? Ya. Mudah-mudahan saya bisa melukiskannya. Umpama ini lorongnya ya. Itu ada gini. Ada yang gini, gini, gini. Ya.
Ada durinya kecil, ada yang gini. Nyocok ini ya, nyocok. Nah ini jalannya sini. Hodosnya itu ini. Hodos. Bukan tobos ya, hodos. Ya. Itu ini bisa masalah ekonomi bisa di sini ya. Terus ini nyocok, ini perjalanan kita. Oke. Ini perjalanan kita ke sana. Terus apa lagi? Direndahkan. Terus apa lagi? Dihina mungkin, ya direndahkan, dihina ya. Apalagi ketemu dengan orang yang kita nggak cocok dengan orang itu. Kalau setiap apa yang dia lakukan tuh mesti ngorek kita gitu. Ya. Apa jenenge itu? Bencekno ya. Bahasanya kegi gitu ya. Nah, ketemu dengan orang yang kegi gitu ya. Nah, terus termasuk kenapa kita ada proses tuh gini, ada ditempatkan di rumah kita, orang itu kok gitu ya? Terus kita, nah itu termasuk itu. Apa? Mertua. Mertua. Ya, termasuk Tuhan taruh di kita ini. Ngerti? Jadi saya, ada. Mertua, ya. Loh, bisa termasuk istri bisa, ini istri bisa. Ya, bisa. Bisa. Ya sini suami ya, betul. Suami juga, betul. Suami supaya adil ya, suami. Nah, suami, anak, ya. Apalagi itu semua bukan kebetulan. Perhatikan setiap hal dalam hidup kita, dalam sehari-hari kita. Dan terutama gini, kalau itu berulang-ulang, waduh, orang kok kayak gini, mari wis ngampuni gitu lagi, mari ngampun gitu lagi. Itu bukan orang itu yang problem. Pohon ini yang problem. Nangkep enggak? Yang Tuhan mau selesaikan bukan dia. Dia yang harus berubah, bukan. Ini yang harus berubah. Ada amin? Enggak ada sini, enggak ada namanya amin. Terus apa lagi? Ini mungkin yang paling nyocok ini apa ya? Saya sering berbenturan dengan kesombongan, sering. Saya itu kalau membanggakan anak apa itu, waduh. Kalau orang cerita anak sama saya, dalam hati saya gini, lu belum tahu anak gua, wah, gua iya itu. Koyok paling oke aja gitu loh. Itu bukan soal anaknya enggak salah, tapi hati kita yang sombong. Tuhan izinkan itu, hal itu muncul di kita untuk mengoreksi kita bahwa keadaan kita itu masih belum bisa berbuah. Ya, apalagi? Malah saya kalau cerita sama anak saya, papi kemarin ngomong ini sombong banget. Lu anak saya mana mbak? Ya gak apa-apa tapi normal. Loh ya enggak itu. Ini gak beres papamu ini. Apalagi? Soal apa? Dihianati. Oh ini paling angel. Dihianati. Ini paling angel. Bawahan, bantah. Bantah. Buat saya tidak mudah ini.
Itu bisa gitu. Tanpa saya sadari. Tapi setelah itu baru Tuhan, ampuni aku. Itu proses diperbaiki. Proses didewasakan. Terus sampai kita punya kesadaran penuh. Nah, apa yang Yesus alami ini, dihianati, dibantah, diludahi, itu Yesus alami semua. Yesus kalau mau sombong, ya dia punya milik dunia, tapi dia enggak. Dia gini satu-satu ciri rahasianya. Saya juga mau belajar. Dalam perjalanan ini loh senjatanya. Kelihatan dari sana? Hah? Kelihatan? Wah. Lihat. Ketika Yesus di Alkitab dikatakan, dia seperti domba yang berpeluh. Kayak dikuliti, tapi diam. Itu mempercepat proses. Kalau kita diproses ngomel, itu manusia lama itu logroknya siti. Mungkin enggak logrok-logrok malah. You know logrok? Ngerti? Enggak lepas-lepas, tapi diam. Pak, keromok-keromok, iya. Pak Eras bilang, tahan. Jangan keluar dari mulutmu. Belajar diam. Pak, saya hanya mengungkapkan sama. Apa yang keluar itu mencetak dirimu. Kalau kamu perkataan ulang-ulang, itu mencetak dirimu. Belajar diam. Biar dia yang cetak. Biar dia apa? Kita nggak tahu pada saat itu terjadi, kita nggak tahu keadaan kita gimana. Tapi setelah berapa tahun kemudian, kita noleh belakang. Iya, aku berubah. Nangkep Bapak Ibu? Ibrani 12 ayat 11. Oh sorry, sebentar. Itu jalan ya, Odos. Ya, oke. Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Nanti kalau kita dalam pelatihan itu kita lulus dari hal-hal yang kecil sampai sederhana sampai yang besar. Ketika melewati semua, kita menoleh ke belakang, lihat diri kita sudah berbeda. Itu memberikan damai. Tuhan lebih yakin akan dia. Bahwa dia lagi membentuk kita. Amin. Amin. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dilatih. Ini tempat latihan. Ya, nanti bentuknya di sini itu seperti Kristus. Sepanjang hidup kita. Ini sepanjang kita di bumi ini. Nah, kalau kita ngomel-ngomel ini tumpul, enggak tajam. Tajam biarin, itu yang membentuk kita. Kita enggak bisa kamu yang harus berubah, ngomongin orang itu tentang bagaimana dia, enggak. Kita yang harus berubah. Itu diadakan supaya kita berubah. Bukan dia supaya berubah. Amin. Pak, kalau dia tidak berubah-berubah, ya berarti Anda yang belum lulus. Ya kan? Saya termasuk.
Tapi jangan doakan orang itu meninggal. Halo? Loh, kita tuh kadung pegel itu bisa muncul loh kayak gitu. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Bisa muncul loh seperti itu. Manusia kita itu yang lama itu jahat banget. Kita enggak ketemu firman, dibuang neraka beneran memang. Akulah kebenaran. Kebenaran. Aletheia yang artinya logos atau ajaran Yesus adalah pola pikir atau sudut pandang yang harus menjadi prinsip atau sikap hidup Yesus dan sikap hidup bagi orang-orang yang ingin menjadi anak-anak Allah. Makanya kita belajar firman-Nya, belajar akan kebenaran. Terima kasih buat Pak David yang menyediakan hidupnya, membayar harganya di tempat ini untuk melayani kita. Kita sudah melihat firman yang sangat bagus. Untuk bagian kita ya menghargai itu. Kita menghormati Pak David dengan kita berubah. Kita sungguh-sungguh mendengarkannya. Amin. Akulah hidup. Itu bahasa aslinya Zoe yang artinya hidup yang berkualitas, unggul. Hal ini yang harus menjadi tujuan yang utama bagi setiap hidup orang Kristen. Tidak ada tujuan yang lain selain hal ini. Jadi aneh di mata manusia pada umumnya atau tidak wajar. Makanya Pak Eras bilang hidup kita harus tidak wajar. Ini maksudnya seperti itu. Bukan pura-pura jadi gila, enggak. Maksudnya ketika kita memahami Injil yang benar dan kita hidup di dalamnya, itu menjadi tidak wajar bagi dunia. Amin. Apakah benih itu sudah tumbuh di dalam kita? Dan menjadi pohon sehingga berbuah, Yesuslah teladan kita. Ya, nah, maksud saya menyampaikan ini, jangan biarkan kepalsuan itu ada dalam diri kita. Kita itu suka hal-hal yang sederhana menjadi diliturgiskan gitu loh. Kalau saya sudah melayani seperti ini, itu merasa bahwa saya sudah berkenan di hadapan Tuhan. Bukan itu. Berkenan di hadapan Tuhan kalau karakter kita menjadi serupa dengan Dia. Dia tidak bisa berjalan dengan kita yang kudus. Ya, Dia mau berjalan dengan kita kalau kita kudus seperti Dia kudus. Aku kudus, kamu harus hidup kudus. Kekudusan harus dibangun dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Ayo, kita tundukkan kepala. Saya ajak bangkit berdiri semua.